Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 4 Mei 2020. Ton Channel akan membahas tentang selembar kertas kehidupan. Saudaraku, ketika kita tamat sekolah dasar, kita dapat ijazah selembar kertas. Begitupun saat tamat SMP, SMA, dan universitas juga mendapatkan selembar kertas. Saat kita punya rumah, bukti kepemilikan kertas, memiliki motor, mobil, tanah, deposito, saham, semuanya hanya kertas. Bahkan saat selesai ijab kabul, punya istri atau suami, buktinya juga kertas. Untuk semua kertas-kertas itu, orang bekerja siang dan malam, sampai-sampai melupakan selembar kertas paling penting dalam perjalanan hidupnya, yaitu surat kematian. Itulah kertas paling berharga bagi anak manusia, sebab saat ia diterbitkan, sang pemilik kertas tak lagi bisa melihatnya. Saat itu manusia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggung jawab atas semua lembaran kertas kehidupannya. Dunia yang dikejarnya dengan segala kesungguhan berakhir sudah. Allah berfirman, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar. Adapun tertulis, Quran surat Al-Qamar 50 ayat 52 sampai 53. Kertas kehidupan manusia akan mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat ini menjadi yang pertama dihisab. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah berkata, kita adalah umat terakhir di dunia, tapi yang pertama dihisab di akhirat. Seorang sahabat bertanya, di manakah umat-umat yang lainnya dan nabi mereka? Rasulullah menjawab, kita adalah yang terakhir dan yang pertama. HR Ibnu Majah. Lalu apa hikmah dicatatnya amal perbuatan manusia? Bukankah Allah Maha mengetahui segala hal, bahkan yang terdetik di hati seorang hamba sekalipun? Salah satu hikmahnya adalah membuktikan keadilan Allah. Karena di hari kiamat kelak, manusia akan diminta untuk membaca catatan amalnya sendiri, menghisab dirinya dan mengakui segala dosanya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran surat Al-Isra ayat 14. Mula-mula orang-orang kafir Mekah tidak percaya dengan hari kebangkitan, sebab setelah kematian manusia akan hancur di mamah bumi. Tetapi Allah menegaskan, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian sebenarnya. Kami kuasa menyusun kembali dari jemarinya dengan sempurna. Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Pada ayat itu Allah menyebutkan secara khusus ujung jari jemari manusia. Mengapa demikian? Sebab ujung jari jemari manusia tak ada yang sama. Sejak Profesor Jan Evangelista
miskin tahun 1787 sampai 1869, seorang ahli anatomi dari Universitas Breslau, Republik Ceko menemukan formula 9 sidik jari. Para ahli forensik meyakini bahwa potensi kesamaan sidik jari manusia hanyalah 1 dari 2 miliar orang. Artinya, pada setiap manusia sidik jarinya berbeda dan Allah Maha Mampu mengembalikannya. Maka ketika selembar kertas kehidupan dibagikan, setiap manusia berlutut dan menanti panggilannya. Allah berfirman, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Quran surat Al-Ja'ad ayat 28. Dan ketika ada seorang yang membantah atau mengajukan alibi, Allah berfirman, pada hari ini kamu tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Quran surat Yasin ayat 65. Saudaraku, seorang yang beriman akan menanti laporan kertas kehidupannya dengan dada yang berdebar bahagia. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Quran surat Al-Insyikak 7 ayat 7 sampai 9. Karena itulah Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Demi mendengar doa Nabi itu, Aisyah bertanya, apa maksudnya hisaban yasira? Rasulullah menjawab, dia tidak dihisab dengan detail, tetapi sebatas dipamerkan. Adapun yang dihisab dengan detail dan dipertanyakan ini itu, maka akan diajab. Sementara orang-orang yang lalai, kafir dan munafik, mereka akan menerima serta kertas kehidupannya dari sebelah kirinya. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, aduhai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Quran surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 27. Para ahli mengatakan, setelah seseorang dinyatakan meninggal, secara medis hatinya masih berfungsi selama sekian menit, otaknya berfungsi selama 20 menit, matanya berfungsi selama 3 jam, tulangnya berfungsi selama 30 hari, tersisa amal solehnya yang menemaninya hingga hari kiamat kelak. Karena itulah betapa rugi orang-orang yang menjadikan dunia adalah tujuan hidupnya. Ali bin Abi Thalib berkata, setiap kenikmatan selain surga hanyalah tipuan, dan setiap musibah selain neraka hanyalah peringatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia saat mendapatkan kertas kehidupan kita kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalanmu, jalan yang kau ridhoi. Dan semoga apa yang Tons Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudari semua. Amin ya Rob. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.